Setelah apes di seri Jerez karena balapannya tak sesuai harapan, tekad bangkit Acosta makin membumbung tinggi. Juara dunia Moto2 2023 dan Moto3 2021 itu lambat laun sudah memahami di mana titik-titik dia harus memaksimalkan energinya dalam setiap seri balapan di kelas Premier. Bekal dari pengalaman 4 seri yang telah bergulir dan tes Jerez yang baru saja digelar pekan lalu, membuat pembalap 19 tahun itu sudah menegaskan target utamanya. Seri Prancis sekaligus menjadi seri balapan kandang untuk tim Acosta Gas-Gas Factory Tech 3. Acosta mengincar kualifikasi sebagai hal yang benar-benar harus ia maksimalkan demi mendapat posisi start yang bagus. Tentu dia tidak melupakan sesi latihan bebas yang juga menjadi modal utama untuk mendapatkan kesempatan masuk Q2 secara otomatis. Acosta kini sadar pentingnya untuk mendapat posisi start yang bagus agar bisa menjalani balapan yang bagus. MotoGP Prancis 2024 seharusnya menjadi balapan kandang yang membahagiakan untuk Fabio Quartararo. Tampil di depan publik sendiri pada 10 hingga 12 Mei 2024 di Le Mans tentu menambah kepercayaan diri orang Prancis pertama yang menjadi juara dunia kelas para raja itu. Namun, tekad Quartararo untuk menampilkan performa terbaik di seri ini bisa terganjal masalah yang tidak seharusnya terjadi dengan Yamaha. Kendala tersebut adalah kesulitan dalam bermanuver di tikungan. Padahal corner speed dulunya merupakan keunggulan motor YCR M1. Kuda besi yang sulit dikendalikan mengakibatkan ampam alias sindrom kompartemen di lengan pembalap berjuluk El Diablo dalam penampilan terakhirnya. Pada balapan sebelumnya di Jerez, pembalap yang pernah meraih 2 kemenangan beruntun di trek tersebut cuma bisa finish di posisi ke-15. Masalah ampam pernah dirasakan Quartararo ketika menjalani balapan MotoGP Spanyol pada musim 2021. Kejadiannya lebih menyesakan. Lengannya mati rasa ketika sedang memimpin balapan hingga tersalip rival-rivalnya dan finish ke-13. Ketika kambuh, pembalap memang tidak bisa apa-apa selain mengistirahatkan lengannya. Sindrom ini pun ibarat bom waktu saat berlomba. Quartararo mengaku bahwa dia kerap mengalaminya meski untungnya tidak benar-benar parah. Persoalan motor M1 yang sulit diarahkan ke tikungan sebelumnya sudah disinggung rekan setim Quartararo, Alex Rins. Dari kubikasi 1000 cc akan menjadi 850 cc, pun dengan aerodinamika yang lebih diatur secara ketat. Ban juga bisa saja diganti untuk MotoGP 2027. Karena kontrak Michelin sebagai pemasok ban tunggal berakhir di Desember 2026. Juga ada kabar Pirelli siap mengganti untuk memasok ban di MotoGP 2027. Hal ini berdasarkan masuknya Pirelli sebagai penyuplai ban tunggal di kelas Moto3 dan Moto2 di tahun 2024 ini. Pun dengan cita-cita Pirelli yang berada di puncak kompetisi balap dunia, kini pabrikan ban asal Italia itu sudah menjadi pemasok ban tunggal di banyak kompetisi level dunia. Seperti di F1, WRC, MXGP, dan World Superbike atau WSBK, sehingga kini MotoGP menjadi tujuannya. Jika dilihat dari pengumuman MotoGP, belum membahas regulasi ban dan velg, sehingga bisa jadi ada perubahan juga. Baik itu menggunakan ring 17 inci atau kembali ke 16,5 inci seperti MotoGP era ban Bridgestone. Namun kini masih menunggu keputusan yang bisa saja diambil tahun 2025 dan 2026. Apakah akan melanjutkan kerjasama dengan Michelin atau akan berpindah ke brand lain? Mengingat semakin banyak pembalap yang mengeluhkan performa ban slick dari Michelin di MotoGP. Selain ban dan mesin, aerodinamika juga semakin dibatasi di MotoGP. Seperti lebar aero fairing bagian depan yang sekarang diizinkan 600 mm akan dikurangi menjadi 550 mm. Bagian depan dibikin lebih pesek karena menjadi lebih pendek 50 mm dibandingkan sekarang. Setelah memperpanjang kontrak Francesco Bagnaia, Ducati sedang mencari pembalap keduanya.
Menurut kabar yang beredar, opsinya diantara mempertahankan Enea Bastianini atau merekrut Jorge Martin atau Marc Marquez. Jorge Martin sendiri sedang menikmati start bagus di MotoGP 2024. Pembalap Pramac itu sukses memenangi 3 dari total 8 balapan pertama sehingga memuncaki klasemen dengan perolehan 92 poin. Martin mengungguli duo Ducati, Bagnaia dengan 75 poin dan Bastianini 70 poin serta Marquez dengan poin 60. Kendati demikian, tidak sedikit yang menjagokan Marc Marquez akan dipilih sebagai tandem baru Bagnaia. Tidak bisa dipungkiri reputasi Marquez lebih besar dari pembalap manapun di atas lintasan. Selain itu, juara dunia 8 kali ini pun kompetitif di atas GP23 walau pencapaiannya masih mentok sebagai runner-up 3 kali. Baru-baru ini Jorge Martin diwawancara menyangkut masa depannya. Saat ditanya tentang pindah ke Honda atau Yamaha karena lebih mudah dimasuki, Martinator menjawab pindah ke Honda maupun Yamaha jelas sangat berisiko anjlok performanya. Tapi Martin juga melihat dengan Fabio Quartararo yang berani memperpanjang kontraknya di Yamaha. Tentu artinya Quartararo pasti punya keyakinan pada rencana tim Yamaha untuk bangkit lagi. Namun Martin kembali menegaskan tujuan utamanya tetap Ducati pabrikan dan dirinya berharap bisa berlanjut dengan Ducati. Namun jika memang tidak memungkinkan, Martin akan balapan untuk tim pabrikan yang lain. Marc Marquez disarankan untuk tetap bertahan di Ducati. Seperti diketahui, The Baby Alien kencang dikaitkan dengan tim lain untuk MotoGP 2025. Hal tersebut wajar karena kontrak Marc Marquez di Gresini Ducati sendiri hanya 1 musim. Dengan kata lain, rider asal Spanyol itu sangat mungkin untuk berpindah tim musim depan jika ada tawaran yang cocok. Namun beberapa faktor membuat Marc Marquez lebih baik bertahan di tim Ducati. Salah satunya performa Desmose di CGP yang luar biasa konsisten dalam beberapa musim terakhir. Bukan tidak mungkin The Baby Alien bisa mewujudkan ambisinya untuk kembali bersaing dalam perebutan gelar juara. Terlebih Marc Marquez juga terlihat sudah mulai nyaman dengan tunggangan barunya itu. Direktur olahraga Ducati Mauro Gracieli bahkan sependapat dengan hal tersebut. Melihat performa di 2 balapan terakhir, ia menilai Marc Marquez sudah mulai menguasai motor Ducati. Selain itu, jika bertahan di Ducati, Marc Marquez juga punya kemungkinan besar mengisi tempat di tim pabrikan. Mengingat saat ini mereka baru mengamankan 1 pembalap yakni Francesco Bagnaia.